benci untuk saling menyakiti hati, bahkan nyawa harus pergi. Jangan ada benci untuk saling melukai hati untuk saling tak peduli. Cinta ini saudara, tak perlu tumpah darah. Pertengkaran membuat kita sengsara. Cinta ini saudara, jangan ada prahara di dunia. Gaza tak bersalah, engkau dalam doa. Kita semua sama, kitalah saudara. Gaza tak bersalah sampai akhir zaman, nyawa yang melayang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2024. Saya mahasiswa IPTS Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Perkenalkan, nama saya Sukahati Giawa SPD, NIM 23160188. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Ulu Susua, Kecamatan Ulu Susua, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan UKIM di SMA Negeri 1 Ulu Susua di kelas 11 dengan materi teks prosedur. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu guru semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Selamat pagi. Ada yang tidak hadir? Kami semua? Terima kasih semua. Sebelum kita masuk ke materi kita, silakan bawa kita di dalam doa kepada petugas. Ya, silakan kepada pengimam. Saya ajak teman-teman untuk berdiri. Mari kita satu doa. Tuhan Allah yang berkata di Tuhan surga, mengucap syukur atas berkat-Mu di mana membuat proses mengajar kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kecerdasan, kepintaran, dan kekuatan terhadap nama Tuhan Yesus sebagai anak yang singkat kami landaskan melalui anaknya Yesus Kristus suami kami. Amin. Amin. Silakan kakak. Teman-teman, mari kita lalu menyanyikan satu lagu wajib yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa, Tiga Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air bela bersama. Saya persilakan dulu. Kami kita selesai menyanyikan lagu wajib nasional, kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang teks prosedur. Ya, materi kita hari ini anak kami adalah teks prosedur. Ya, teks prosedur. Kemudian kompetensi dasar kita hari ini di dalam materi teks prosedur yaitu tentang mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian merancang pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Itu yang menjadi
kompetensi dasar pada mata pelajaran kita hari ini. Anak kami yang kami banggakan, kemudian di sini kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu di dalam tujuan pembelajaran kita hari ini yang kita lakukan adalah di sini anak kami mampu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum di dalam dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian peserta didik mampu menganalisis, mengonstruksi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Itu. Yang keempatnya, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan kebahasaan prosedur. Ya. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya anak kami, saya tanya, pelajaran kita minggu yang lalu adalah teks prosedur. Ada yang bertanya? Ada yang kurang jelas tentang pelajaran kita minggu yang lalu? Ada? Tidak ada. Yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka kita lanjut kepada materi berikut ini adalah teks prosedur. Silakan kita mengerjakan kegiatan kita nanti di dalam kelompok. Silakan bentuk kelompok. Ke depan semua ya. Sudah semua? Sudah ya. Oke. Setelah itu kita bagi kerjanya ya. Bagi kerjakan nanti ya. Waktu kita mengerjakan 15 menit ya. Sudah, yang kurang jelas nanti ya ditanya ya. Kalau ada yang kurang jelas ditanya. Bagi anak kami nanti kelompoknya yang siapa yang lebih cepat mengerjakan maka ada hadiah dari Bapak nanti ya.
Gimana? Ada yang bertanya? Ada yang kurang jelas? Tidak Tidak, Pak. Pak. Oke. Nah, bagaimana kelompok ini? Aman? Aman Pak. Baik. Yang kelompok 4 bagaimana? Aman, Pak. Aman? Aman Pak. Baik. Ini kelompok 5. Bagaimana? Aman Pak. Aman. Oke. Ada yang kurang jelas? Tidak Pak. Oke. Kelompok lain tersalah sudah. Oh, berarti ada yang sudah siap. Ini kelompok Sudah, Pak. berapa ini? Ini. Kelompok 5. Tepuk kepada kelompok 5. Baik. Kelompok 5 sudah selesai ya. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Tepuk tangan kepada kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 1. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke ya. Kalau sudah siap semua, ya nanti untuk presentasi semuanya ke depannya. Iya Pak. Oke, kita tunggu kelompok 4 dan kelompok berapa ini? 4. Ini kelompok 2. Oke, kita tunggu ya sudah. Sudah semua. Pak. Sudah Pak. Baik, kita kelompok 5 kita presentasikan ke depan dan kursinya diputar ya. Diangkat pelan-pelan. Diangkat pelan-pelan. Semuanya menghadap ke depan ya. Semuanya menghadap ke depan. Ya, kelompok 5 disilakan maju ke depan. Dan kelompok lain juga menanggapi jawaban hasil kelompok 5. Sudah? Kelompok lain mohon didengar. Mari kita dengar bersama hasil kelompok 5. Ya pas. Oke. Ya. Ya, kami persilakan kepada kelompok 5.
Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil dari kerja kelompok kami. Dan kepada teman kami kami persilakan. Satu, jelaskan isi tentang teks prosedur. Isi tentang teks prosedur adalah tulisan yang berisi tentang langkah-langkah atau suatu tahapan dalam melakukan sesuatu. Dua, apa tujuan membacakan kalimat teks prosedur dengan tepat? Memberikan petunjuk agar seseorang melakukan sesuatu pekerjaan yang secara tepat. Tiga, apa saja yang perlu diperhatikan ketika membacakan teks prosedur? Salah satunya menggunakan kata imperatif atau kata perintah. Empat, buatlah contoh kalimat teks prosedur yang menggunakan konjungsi kemudian. Tentulah wortel berbentuk dadu, kemudian masukkan ke dalam air rebusan kaldu yang sudah mendidih. Lima, buatlah teks prosedur dengan kata yang mengandung kata selanjutnya. Contohnya, selanjutnya aksa yang akan diinterogasikan. Baik, terima kasih. Sampai di situ aja pemaparan dari hasil dari kerja kelompok kami. Dan jika ada saran atau komentar dari teman-teman, persilakan. Silakan kepada kelompok lain kalau ada tanggapan dari hasil kerja kelompok 5. Silakan. Siapa? Oke, dari kelompok ini. Baik, kami dari kelompok 4, kami mau bertanya. Coba berikan salah satu contoh kalimat imperatif. Ya, silakan ditanggapi oleh kelompok 5 dari pertanyaan kelompok 4. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4 dan izinkan kami untuk menjawabnya, yaitu salah satu contoh kalimat imperatif adalah tolong ambillah kopi di dapur. Itu saja salah satu contoh dari kami, apakah dapat dimengerti atau tidak. Bagaimana kelompok 4? Baik, jawaban dari teman kami sangat jelas. Oke, tepuk tangan. Baik, silakan ke belakang kelompok 5. Terima kasih atas hasil kelompoknya yang telah dipaparkan hari ini. Kelompok 5 silakan ke belakang. Baik, setelah ini anak kami setelah kita selesai menampilkan hasil kelompok kita di kelompok 5, kelompok siapa tadi? Kelompok ini? Iya, Pak. Kelompok 3 silakan menampilkan hasil kelompoknya di depan. Semuanya maju ke depan. Silakan. Ya, kelompok lain juga harus menanggapi hasil kelompok 3. Silakan. Baik teman-teman, kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu yang soalnya 1, jelaskan isi tentang teks prosedur. Isi tentang teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu. Soal nomor 2, apa tujuan membaca kalimat teks prosedur dengan tepat? Tujuannya yaitu dapat memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dan melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Soal nomor 3, apa saja yang perlu diperhatikan ketika membaca teks prosedur? Yang perlu diperhatikan yaitu menggunakan kata konjungsi temporal, 2. Menggunakan kalimat imperatif. Soal nomor 4, buatlah contoh kalimat dalam teks prosedur menggunakan konjungsi kemudian. Contoh kalimat teks prosedur menggunakan kata konjungsi kemudian yaitu ibu menggiling bumbu hingga halus, kemudian menulisnya hingga halus. Soal nomor 5, buatlah teks prosedur dengan kata yang mengandung kata selanjutnya.
yaitu masak air hingga mendidih, selanjutnya tuang ke dalam termos. Baik teman-teman, sampai di situ sudah langsung diskusi kami. Jika teman-teman yang ingin Oke, silakan kepada kelompok lain untuk menanggapi apa yang menjadi hasil dari kelompok 3. Kepada kelompok lain kami berikan waktu. Oke, dari kelompok 2. Satu, Pak. Kelompok 1, oke. Baik, saya mau bertanya kepada teman kami, berikan salah satu contoh kalimat yang kurang. Silakan kepada kelompok lain untuk menanggapi dari pertanyaan kelompok 1 yang kalimatnya adalah salah satu contoh kalimat temporal. Contoh kalimat temporal yaitu tuanglah kopi ke dalam cangkir, lalu masukkanlah air di dalamnya dan aduklah hingga merata. Baik, terima kasih jawaban dari teman kami. Oke, tepuk tangan kepada kelompok. Silakan ke belakang. Terima kasih kepada kelompok 3 telah menampilkan hasil kerja kelompoknya. Baik, kepada anak kami setelah kita menyelesaikan presentasi, ya kita lakukan sekarang. Ada yel kita tepuk Pancasila, masih ingat? Masih, Pak. Siapa maju ke depan? Tepuk Pancasila. Tepuk Pancasila. Nah, itu mari. Oke, mari. Siapa? Ya. Oke, berdiri semua. Ya, kita menggunakan kegiatan kita ini dulu, tepuk Pancasila, ya, silakan. Mari kita adakan yel tepuk Pancasila, dimulai. Oke. Sekali lagi, 2. Oke, mantap. Berarti tidak lupa dengan tepuk Pancasila. Silakan dulu. Iya. Terima kasih kepada kami. Ya. Sekarang saya tanya pelajaran kita hari ini adalah teks prosedur. Bagaimana perasaan kami setelah kita mempelajari teks prosedur ini? Senang tidak? Terima kasih karena pelajaran kita hari ini sangat menyenangkan hati anak kami. Ya. Kemudian di dalam pelajaran kita hari ini saya sampaikan ini kami himbau seluruh anak kami, jangan hanya sebatas ini kita belajar. Kami pesankan ini adalah belajar. Jelas? Bukan hanya di sekolah kita belajar, di mana-mana kita belajar, apalagi di rumah. Ya, dibagi waktu, ya, membantu orang tua dan belajar juga. Ya, jangan banyak kegiatan anak-anak kami berfoya-foya, main-main. Ya, tuntut ilmu setinggi langit setinggi bintang di langit. Sudah. Nah itu. Sehingga anak kami harapkan ini semua bahwa supaya semua yang ada di kelas ini nanti bisa sukses. Amin. Semuanya sukses. Jangan ada yang tinggal di rumah. Nah, semuanya minta kepada orang tua melanjut dari tingkat SMA ke perguruan tinggi. Kemudian anak kami di sini ada tugas, ya. Ada tugas kita. Saya kasih tugas untuk tugas di rumah. Silakan ditulis. Sudah? Tugas di rumah ya. Ini minggu depan diserahkan ya.
Satu, sebutkan pengertian teks prosedur secara lengkap. Sebutkan pengertian teks prosedur secara lengkap. Ini masing-masing ya. Kedua, mengapa teks prosedur dibutuhkan? Mengapa teks prosedur dibutuhkan? Ketiga, dari materi yang kamu pelajari, silakan beri dua contoh kegiatan. Yang membutuhkan teks prosedur. Empat, buatlah dua contoh kalimat imperatif. Yang terakhir, buatlah teks prosedur dengan kata yang mengandung kata selanjutnya. Sudah? Nah, itu diserahkan ibu depannya. Iya. Kemudian pelajaran kita seterusnya setelah selesai ini adalah silakan belajar dengan teks eksplanasi. Kemudian hari ini kita sudah selesai anak kami, karena kita telah selesai. Tadi sudah kita buka dengan doa dan sekarang ditutup dengan doa. Maju ke depan bagi petugas. Oke, silakan. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, kami kembali bersyukur atas kepada kami. Kita dari permulaan pembelajaran kami yang sampai kami Yesus kami yang punya. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami yang telah memimpin kita di dalam doa penutup ini. Nah, setelah selesai kita berdoa dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.